Oke, kita kembali lagi di mall yang satu ini. Dan kalian tahu sendirilah, kalau misal kita ada di luar studio kita, artinya di kamar gua yang seperti kalian biasa selalu lihat di video panjang lantur, artinya kita akan masuk di segmen salah satu yang paling panas, yang paling mengundang kontroversial ya, karena kita bakal melihat dari dua sudut pandang perspektif yang berbeda. Kita bakal debat satu sama lain di segmen The Bump. Oke, ya pasti kalian udah tungguin nih segmen The Bump. Ya kita kalau sebisa mungkin sih 2 minggu sekali ya kalau ada guestnya. Dan kebetulan kali ini kita dapat satu tamu yang cukup kompeten kali ini. Salah satu konten kreator juga yang mungkin kalian semua udah pada tahu lah. Lebih berpengalaman dari gua ngelantur ya. Jadi kita langsung sambut saja Bang Yoven. Silakan. Halo semuanya dan welcome Cung Lantur. Oke ya. Harus ini nih heboh dulu ya berarti. Harus heboh. Oke, Kalau oke. di sini harus kayak kerasukan gitu. Oke, sebentar. Gue Yoven, selamat datang di Ngantur. Gak cocok. Oh nggak cocok ya? Gak cocok. Gak apa-apa. Terlalu cringe. Oke. Iya. Jadinya Jadi cringe ya. jadi cringe. Gak apa. Oke. Oke. Kita kali ini ya debat sama Bang Yoven itu mengenai topik yang mungkin bakal kalian suka ya. Mungkin kalau dari yang sebelumnya itu franchise lah, trilogi ya, kalian para bocil-bocil ya, terutama bocil MCU pasti pada nggak suka tuh ya, karena nggak bakal ngerti film-film Godfather begitu nggak tahu kalian. Tapi untuk kali ini kalian harusnya lebih paham karena kali ini topik kita adalah superhero, bos. Wih, favorit kalian semua. Dan kita akan debatin top 5 film superhero terbaik. Waktu itu gue pernah bikin top 5 MCU terbaik, film MCU terbaik. Debat juga sama Om Roni waktu itu. Kalian cek aja videonya. Kali ini kita bakal bahas lebih keseluruhan general superhero terbaik. Dan gue bakal tanyain seperti biasa, parameter dari Bang Yoven itu apa untuk menilai nih top 5 dia berdasarkan apa sih? Biar kita dapat nih parameter di atasnya dulu. Silakan Bang Yoven. Oke, kalau dari gua dalam menilai sebuah film superhero itu gua ngeliat pasti segi teknisnya, visualnya, terus habis itu juga bagaimana soundnya, soundtrack yang digunakan, dan juga alur cerita dia pasti, dan juga moral value, karena superhero itu udah berkaitan sama moral value. Betul, apa yang mau lu setuju. sampein dan lu delivery dalam itu, dan apakah berhasil pesannya. Nah itu yang menjadi Setuju. ranking yang layak diberikan kepada Iya. sebuah film superhero. Karena udah mulai hilang nih ya. Iya, Belakangan. waduh, itu akan dibahas makanya tadi kenapa alasan-alasan gue memilih film-film yang ada di top 5 ini. Oke, Gitu. ya. Jadi gini guys. Jadi kalau buat gua sendiri ya, mungkin pastilah dari segi teknis udah pasti, dari segi moral value mungkin sedikit, bukan sebuah parameter yang cukup tinggi buat gua. Tapi kalau gua lebih menilai dari seinfluensional apa. Dalam artian influensional itu pengaruh film ini di compare sama film-film sebelumnya yang udah ada. Apa yang bisa diberikan dari film-film yang sebelumnya udah ada gitu. Apa perubahan yang bisa ada? Apa yang membuat film ini bisa menarik? Ya, mungkin dari gua itu. Ya, apalagi kita ngomongin superhero yang sangat-sangat pop culture sekali ya. Ini genre satu ini. Jadi langsung aja seperti biasa kita kasih peraturan debat. Ya, buat kalian yang baru pertama kali join The Bump, bakal kita mulai dari top 5 gua 3 menit, baru Bang Yoven 1 menit, gua 1 menit lagi, terus Bang Yoven 30 detik dan akhirnya gua 30 detik. Jadi ini mungkin agak lebih panjang sedikit dari Pilpres ya. Oke, mari kita lihat apakah seruan ini atau Pilpres. Oh, pasti ini karena ini tidak ada greenflation enggak ada. Aduh. Atau gini dulu ya? Nggak ada, Oh, nggak ada ya? Kita pure argumentasi ini. Oke. Tidak ada tuh begini-begini ya. Aman ya? Aman. Oke. Langsung aja kali ya, Mel. Mulai dari siapa nih? Langsung dari Oke. Superhero rank 5 dari Timothy, 3 menit mulai dari sekarang. Oke, di top 5 film superhero terbaik sepanjang masa menurut Ngelantur ya, peringkat 5-nya bakal gua masukin Watchmen pada tahun 2009. Kenapa? Ini adalah film paling underrated sepanjang masa untuk masalah genre superhero. Kenapa bisa underrated? Karena ya coba ya, gue nggak tahu ya, kemungkinan besar Bang Yoven ini nggak bakal masukin Watchmen. Seperti biasa kemarin kita ngomongin Rise of the Planet of the Apes, tapi gue salah, ternyata Bang Isaac masukin di top 5 ya. Tapi kali ini gue yakin Bang Yoven nggak bakal masukin. Tapi buat gue, selain dari underrated yang gue nilai, tapi ini film memang bisa memberikan something else dibanding film-film superhero yang lain. Terutama di tahun 2009 kita melihat ini kan, kita ngacu belum eranya superhero, belum masuk nih, karena era superhero mungkin di 2010-an lah ya, setelah MCU ini baru ada Iron Man 1 kan ya. Nah, belum ada MCU yang lainnya yang lebih gila lagi gitu. Dan ini menurut gua sebelum tahun 2019 muncul The Boys ya, yang sekarang The Boys lah, ngapain nonton MCU? The Boys lebih realistik. Superhero kalau dapat kekuatan ya power stand to corrupt gitu ya. Istilahnya lebih realistik lah. Kalian balik dulu aja 10 tahun sebelumnya, di 2009 ada Watchmen, percis sama bos. Maksudnya apa? Superhero bukan sosok dewa yang
tidak berbuat jahat, yang tidak berbuat dosa gitu ya, seolah-olah kita melihat Spider-Man, melihat Superman kayak tanpa dosa aja gitu, kayak wah, the hero yang kita harus lihat gitu. Tapi Watchmen ini memberikan perspektif lain, apalagi dalam narasi politiknya ya. Jadi menceritakan perang dingin sebenarnya ya, antara Amerika sama Uni Soviet. Cuman di film ini tahun 1985 ya, perang dinginnya gitu. Nah, kita bisa lihat dalam pergerakan politik ini bisa ada superhero di dalamnya. Jadi superhero itu dimasukkan dalam agenda politiknya mereka. Dan kita bisa melihat di film Watchmen ini plot twist yang memang salah satu yang terbaik yang pernah ada sih. Plot twistnya menurut gua gila-gilaan, meskipun mengutamakan idealisme filosofis tapi terlalu kasar. Kalau kalian nonton Watchmen, kalian tahu karakter Ozymandias kan? Itu kan anti villain bisa dibilang ya. Tapi sosok Ozymandias ini kayak dia punya filosofi lain dengan menutup kebenaran demi kedamaian. Ya. Sedangkan si Rorschach tuh ya, temannya dia superhero juga, lebih memilih kebenaran meskipun keadaannya mungkin tidak sedamai yang dihasilkan si Ozymandias. Itu pola pikir dua filosofis yang sangat-sangat bertentangan digabungkan menjadi satu film dan menjadi narasi utama dalam film tersebut. Keren. Ditambah lagi gore-gornya, brutalnya sebrutal apa. Dan Zack Snyder tahu sendiri, gue sangat-sangat suka Zack Snyder. Dan tapi dari semua film Zack Snyder, buat gue ini salah satu yang terbaik. Dengan slow motionnya, dengan gore-nya, dengan bahkan ada komedi, ada romance-nya dimasukin juga. Tapi unsur politiknya tetap kental dengan sejarah yang dirubah. Bahkan Amerika kalah sama Vietnam gara-gara Dr. Manhattan. Sekeren apa ya perombakan sejarahnya demi film yang keren ini. Oke. 1 menit mulai dari sekarang. Wow, oke. Top 5-nya udah langsung dibuka Watchmen ya. Dan gua harus akuin memang Watchmen di skala itu, di era itu memang nggak bisa diterima semua masyarakat karena itu film yang benar-benar baru dan gua baru kenal dengan istilahnya teknik yang disampaikan sama Zack Snyder di film itu. Dari segi teknikal yang slow motion yang tadi disampaikan, memang harus diakuin di era itu yang benar-benar memerhatikan visual terus juga segi teknis itu ya. Watchmen ini yang baru kayak fresh gitu. Sisanya kayak masih terlalu imajinatif dan gue harus akuin memang Watchmen sebagai film yang membawa angin segar waktu itu. Cuman sayangnya dari segi pembangunan karakter dan ceritanya saat itu Zack Snyder kurang. Jadi gue harus akuin memang membawa angin segar. Cuman sorry to say kelemahan Zack Snyder ternyata kelihatan dari dulu sampai sekarang. Oke. 1 menit untuk Timothy mulai dari sekarang. Oke, gue masih belum mendapatkan intisari yang disampaikan oleh Bang Yoven. Karena lo bisa lah Bang Yoven bilang angin segar dalam hal visual. Setuju, ya kan? Tapi untuk masalah plot cerita, kelemahan Zack Snyder dari dulu sampai sekarang apa? Ini belum disampaikan sama Bang Yoven dan gue pengen tahu. Tapi buat gue jelas-jelas dari segi plot cerita justru ini adalah keistimewaan yang paling fundamental dari film Watchmen. Gimana cara dia menyampaikan narasi Amerika versus Uni Soviet dengan menampilkan superhero yang juga bias gitu, antara moral baik dan benarnya juga nggak jelas. Itu kan yang sebenarnya fresh dan memang kalau misalnya memang nggak diterima sama masyarakat, saya setuju, makanya gue bilang underrated. Kenapa? Menurutku ini film yang dewa ya, great movie but salah masuk era ya, filmnya tayangnya salah era. Kalau bisa lu bayangkan Watchmen tayang di set ini pasti gila banget. Kalau tahun ini tayang Watchmen pasti semuanya langsung hype banget, gue yakin. Karena memang di saat itu belum cukup aja masyarakat untuk menerima film superhero tapi dibalut dengan politik seperti itu. Tapi gue pengen tahu permasalahan plot ceritanya apa sih sebenarnya? Oke. 30 detik mulai dari sekarang. Oke, kalau dari segi konflik cerita, itu menurut gua kayak ini sorry to say berat ya, maksudnya nggak semua orang bisa mengerti konflik-konflik politik dan segala macam. Cuman memang jadi maksudnya gini, film yang bagus itu atau film yang bisa delivery sesuatu yang kompleks itu menjadi hal yang bisa diterima dengan gampang oleh setiap penontonnya gitu. Jadi menurut gua Zack Snyder tuh kurangnya di situ dan sayangnya di project terakhir pun seperti itu. Jadi gua harap oke sih. Potong gitu aja. 30 detik terakhir mulai dari sekarang. Oke, gue dapat intinya. Mungkin lebih ke arah berat dibandingkan kita compare tuh ya superhero normalnya ya, film-film superhero pada normalnya. Tapi yang perlu diingat dari film Watchmen ini adalah R-rated. Artinya memang ini khusus dewasa. Artinya kalau lu dewasa harusnya lu punya pemikiran yang sudah
cukup matang untuk memikirkan konflik politik di sini, dan bahkan menurut gue nggak cukup terlalu berat dalam sisi politik doang, tapi memang actionnya ketika Roses dikeluarkan dari penjara itu actionnya segila apa dibandingkan film-film superhero lainnya. Oke, untuk perdebatan Aman. cukup ya. Cukup. Udah kan? Iya, udah. Ya, oke lah. Gue penasaran sekarang top 5-nya Bang Yoven apa? Ya, kita bakal lihat. Kita masuk aja ke Bang Yoven. Top 5 Bang Yoven, 3 menit mulai dari sekarang. Oke, untuk top 5 gue ini enteng banget sih. Semua orang kayaknya kalau misalnya besar waktu di era-era masih 2000-an, tahu inilah 2005 terutama Sky High. Sky High itu masuk ke top 5 gue karena apa? Karena Sky High itu bener-bener kayak di saat itu di 2005 itu memang visualnya ampas sih gitu kan. Cuman di saat itu visualnya bener-bener kayak gimana ya? Mungkin karena kita udah terbiasa dengan kualitas yang sekarang, tapi kualitas di saat itu tuh bener-bener kayak beda. Waktu itu kan ada Shark Boy and Lava Girl ya kalau nggak salah. Jadi di Sky High ini masih mending, dan istilah ini Disney waktu itu pernah bikin film superhero yang benar-benar bisa apa ya, nggak tanpa agenda-agenda yang nggak jelas sekarang disusupin kayak gitu. Dan ini pure film superhero, family superhero yang kayak apa ya, terenteng buat semuanya gitu. Jadi gua masukin ini ke top 5 karena memang bukan dari segi kalau segi teknis oke lah, misalnya dibandingin sama yang era-era sekarang jauh banget, tapi di saat itu membawa apa ya, istilahnya konsep yang benar-benar baru, unik, dan beberapa superhero apa ya, karakternya itu benar-benar ya nggak satu doang gitu loh, dan banyak kemampuan ditampilkan di situ yang ya menarik gitu, bagus buat di saat itu ya. Cuman kalau untuk all time ya banyak pembandingnya, dan gue nyampein kalau misalnya Sky High kenapa di top 5 karena memang mewakili apa ya, banyak komponen dasar di saat itu. Jadi gue benar-benar masukin Sky High harus apa namanya, demi apa ya, lebih mewakili gambaran gue sih soal superhero gitu. Dan ya apa namanya, penilaian teknisnya memang gak bisa dibandingin sama yang sekarang memang. Cuman saat itu udah bener-bener oke lah. Dan ya itu apa? Ini harus sampai 2-3 menit. Enggak usah. Enggak apa-apa. Kalau misalnya mau selesai, Ya, oke. Pokoknya bener-bener Sky High membawa yang memantik film superhero era-era sekarang seperti itu. 1 menit untuk Timothy mulai dari sekarang. Oke, ini gue sama sekali tidak menyangka ya. Kemungkinan gue kira 0% gitu kayak gue aja kepikiran enggak gitu. Kenapa? Gue sama sekali nggak paham. Gue bisa taruh 5 film MCU di atas Sky High. Itu udah pasti, itu udah absolut gitu. Gue masih belum paham kenapa. Kalau misalnya Bang Yoven, gue tangkap sih tadi untuk substansinya mungkin dalam hal kesederhanaannya, kesimpelannya untuk anak-anak, family friendly, heartwarming. Tapi ketika gue melihat istilah superhero gitu ya, gue melihat itu lebih dari sekedar hal-hal yang untuk anak-anak sih itu. Bahkan kalau misalnya mau dibilang ini set untuk film-film ke depannya, banyak banget film-film jadul superhero yang bisa. Film-film Batman, film Superman itu banyak yang lebih jadul tapi yang lebih berisi gitu. Karena ini menurutku sangat-sangat enteng ya, cuman buat hiburan aja, hahaha hihi doang. Tapi kalau bilang terbaik top 20 aja menurut gua kayaknya nggak masuk kalau buat gua Sky High. Kita harus cari tahu lebih detail lagi dari Bang Yoven. Oke. 1 menit untuk Bang Yoven mulai dari sekarang. Oke, benar, dari segi kesederhanaan memang Sky High itu ya paling kelihatan lah ya. Cuman gini loh, memang banyak film kayak apa namanya, setelah film-film Sky High itu kayak ada Superman yang jadul-jadul, terus Batman yang jadul-jadul. Cuman ini membawa ke apa ya, konsep-konsep yang di film-film terutama yang dipegang sama Disney itu moral story, moral value-nya tuh benar-benar kelihatan gitu loh. Jadi itu yang memantik film-film apa namanya, Disney, film-film Marvel itu lebih ini memang nggak akan mempengaruhi ke DC sih, karena DC beda konsep gitu, dan juga dari mereka mementingkan teknis gitu kalau dilihat-lihat. Cuman kalau dari segi moral story itu saya Disney lebih kuat gitu. Nah sayangnya sekarang karena disusupin agenda-agenda yang itu, jadi kayak hilang aja gitu loh, funnya hilang buat nonton film superhero. Nggak kayak waktu gua nonton Sky High waktu awal-awal gitu loh, bahkan ditayangin berulang-ulang di televisi swasta nasional gitu loh. Jadi ya makanya gua masukin top 5. Oke. 30 detik untuk Timothy mulai dari sekarang. Oke, kalau misal mau lihat dari moral value, banyak juga kok film-film superhero yang sama-sama ya untuk anak-anak bisa. Contoh, gak usah jauh-jauh, Spider-Man 1,
Sam Raimi itu sama-sama kan diputar berulang-ulang di TV swasta gitu kan, TV nasional maksud gua. Moralnya dapat banget, with great powers come great responsibilities, tapi buat anak-anak semua orang bisa tonton gitu loh. Jadi kenapa harus Sky High dengan kualitas yang lebih gila? Bahkan Spider-Man 1 jauh sebelum Sky High. Sky High 2005, Spider-Man 1 2002. Oke. Oke, 30 detik terakhir mulai dari sekarang. Ya, memang sebelum Sky High tuh mungkin bisa kayak kalau Spider-Man oke lah. Cuman Sky High tuh bener-bener kayak apa ya, colorful aja gitu. Spider-Man kan satu meskipun fokusnya ke Spider-Man, moral value-nya kuat. Tapi di Sky High tuh bener-bener yang gimana ya, paling enteng gitu loh. Makanya gue masukin top 5 tuh bukan karena apa ya, dia basic dibanding yang lain, tapi Sky High tuh bener-bener yang nunjukin bahwa semua kemampuan itu bisa dijadikan satu dan porsinya pas gitu sih. Ya, berarti top 5-nya sudah kita sayangkan dan itu udah Kontradiktif ya. Kontradiktif jauh ya. Diferensiasinya satunya Watchmen, satunya Sky High. Iya, Mungkin perbedaan perspektif, Iya, cara iya. menikmatinya mungkin. Betul. Tapi kita masuk aja di top 4-nya Bang Yovan berarti ya. Kita Boleh. lihat. Ya, top 4-nya Bang Yovan. Oke, top 4 Bang Yovan, 3 menit mulai dari sekarang. Gua masukin Blue Beetle ke top 4 karena gue mikir kayak ya fresh aja gitu loh. Waktu pas kenal Blue Beetle kan semacam apa ya, kayak nggak terlalu banyak yang ngomongin gitu dibanding Superman, Batman, Wonder Woman, Cyborg. Blue Beetle ditampilkan dengan menurut gue kayak oke lah, kita dikenalin karakter yang istilahnya baru masuk ke live action, bukan di komik doang. Kalau di animasi kan memang udah banyak ya, Blue Beetle udah sering muncul. Tapi untuk live action Blue Beetle dari segi story-nya ya so-so lah, soal family friendly dan segala macam ya. Tapi gua melihat teknologinya yang ditampilkan di situ juga menarik kan, sesuai sama apa yang diceritain di komik. Terus juga bagaimana si karakter development-nya pemeran utamanya gitu loh. Jadi gue masukin Blue Beetle karena memang dari segi teknis pun visualnya ya masih dibilang bagus gitu. Dan kalaupun banyak yang bilang kayak Blue Beetle sampah, kayaknya enggak juga dah. Karena menurut gue Blue Beetle benar-benar membawa kalau misalnya andai kata DCU lanjut, itu membawa kayak sisi lain dari DCU yang selama ini dikenal gelap gitu loh. Dengan tampilnya Blue Beetle, lu membawakan cahaya baru istilahnya. Tapi sayangnya kan DCU kan sorry itu saya udah end katanya dan akan dilanjut sama James Gunn. Jadi kayak memberikan harapan aja lah untuk DC bahwa selama ini dikenal dark, enggak juga, bisa juga mereka menampilkan sisi terang yang bisa dibilang bisa diterima sama masyarakat dan lebih menarik seperti itu. Dibanding kalau misalnya DC yang lain, gua harus akuin banyak dari segi teknikal yang lebih baik gitu. Dan meskipun mereka tetap mempertahankan darknya itu, tapi gua balik lagi Blue Beetle bener-bener gua masukin top 4 ya karena preferensi pribadi sih, seperti itu. Oke, 1 menit untuk Timothy mulai dari sekarang. Ini out of nowhere beneran deh. 5 sama 4-nya gue sama sekali gak nyangka. Gini, Blue Beetle, oke, gue juga salah satu orang yang setuju kalau Blue Beetle itu termasuk film bagus, bukan film mediocre loh. Bagus bahkan. Orang bilang sampah, gue gak ngerti sampahnya dari mana. Film family friendly yang enak banget ditonton, ringan sekali gitu untuk era-era superhero sekarang. Tapi bos, ya ini saya rasa Bang Yoven ini salah mendengar. Ini top 5 gua harusnya superhero. Jangan-jangan Bang Yoven dengernya top 5 DCU. Ya ini aku pakai cara ngomongnya Gibran ya. Oh, Nggak, salah, bukan. Maksud gini. Maksud gua tuh gini ya. Harus berani dikit. Maksud gua gini, Blue Beetle itu bagus untuk DCU, tapi balik lagi, kita ngomongin 5 film MCU aja ada pasti yang di atas Blue Beetle. Apa yang bikin ini sangat-sangat spesial dibandingkan film-film superhero lain? Bahkan Logan, yang lain superhero X-Men itu banyak yang lebih keren gitu. Gue pengen tahu apa selain masalah visual juga banyak yang lebih keren. 1 menit mulai dari sekarang. Oke, ngomongin soal top 5 itu menurut gua pasti bakal beragam, variatif. Tapi di sini stance gua adalah gua ingin mewakili bayangan gua karena kan top 5 kan terbatas. Sebetulnya kalau misalnya di ranking pun, kalau misalkan dikasih top 10 pun, Blue Beetle mungkin tetap masuk top 10 tapi kayak di paling bawah-bawah gitu. Cuman karena di sini hanya top 5, gua mewakili istilahnya, memberikan film-film yang menurut gua bisa mewakili
preferensi gua gitu. Ini preferensi pribadi. Cuman baik lagi Blue Beetle itu ya benar tadi ada yang bilang sampah. Gue sempat lihat ada yang bilang kayak apaan sih ini filmnya sederhana banget kayak nggak DC banget. Sorry tuh saya market juga harus dikasih asupan yang bisa bikin mereka bertahan gitu loh. Jadi kayak ya Blue Beetle memang dilihat ya dibanding sama MCU yang lain mungkin bisa kalah istilahnya. Tapi balik lagi ini memberikan identitas di DC bahwa mereka juga bisa sebetulnya memberikan film yang nggak dark terus. Oke. 30 detik untuk Timothy mulai dari sekarang. Oke, karena buat gua itu gua selalu meninggikan yang namanya objektivitas. Jadi gue bakal meninggalkan seluruh hal yang gue sukai dari film-film yang memang gue suka gitu. Gue mencoba lebih objektif. Jadi mungkin pandangan gue kali ini beda banget sama Bang Yoven. Karena memang Blue Beetle buat gue ya just fun to watch. Tapi untuk dibilang terbaik sama sekali gak masuk. Bahkan gue pernah bikin top 5 DCU. Top 5 aja gak masuk untuk DCU loh gitu ya. Top 10 tuh pasti masuk. Cuman kalau gak masuk di yang the greatest juga lah buat gue. Oke, Bang. 30 detik terakhir mulai dari sekarang. Ya memang harus dikatakan Blue Beetle memang kalau misalkan dibandingkan sama tadi seperti yang gue bilang MCU yang lain ya kalau bisa dibilang kalah-kalah, tapi bener-bener gue baik lagi kalau mau ngomongin objektivitas preferensi pribadi di sini gue cuman mau ngasih pandangan bahwa nggak semua orang tuh punya referensi yang sinema yang lebih istilahnya detail dibanding mungkin si Timo gitu dan yang orang-orang yang punya privilege untuk film. Tapi di sini awam ya bakal berkata kayak gitu. Oke, itu kita udah masuk di top 4 ya Bang Yoven. Langsung ke top 4 gue berarti Mel ya. Ready? Oke. Top 4 Timothy, 3 menit mulai dari sekarang. Top 5 film superhero terbaik sepanjang masa menurut Lantur. Di peringkat 4 bakal gue masukin Avengers Infinity War. Ya, ini jelas-jelas masuk di top tier ya dalam seluruh genre superhero yang pernah ada. Karena menurut gue ini adalah simbol dari seberapa gilanya lu bisa nonton superhero di bioskop. Ini simbolnya menurut gua. Ketika gua balik ke masa kecil dulu, gua nunggu ini film gitu ya. Dan memang ini bisa luar biasa itu karena akumulasi dari film-film MCU sebelumnya. Jadi udah akumulatif tuh, dan fan service-nya itu yang memberikan plus point yang sangat-sangat tinggi untuk film Avengers Infinity War. Kalau misalnya kita compare sama Endgame, gue udah pernah bahas di top The Bum waktu itu yang ngomongin the best MCU movie gitu kan. Makanya ini gue taruh di atas Endgame. Karena buat gue Infinity War itu lebih bisa ditonton sendiri daripada Endgame. Endgame itu benar-benar di akhir part 2-nya lah istilah setelah Infinity War. Kalau Infinity War itu di akhir meskipun bad ending tapi itu mengacak-acak hati gue. Karena film yang luar biasa buat gue adalah film yang bisa mengacak-acak secara emosi. Itulah Infinity War dengan segala macam superhero ya, dengan segala macam konflik ya, dan segala macam actionnya. Dari awal opening kita bisa lihat Hulk berantem one on one sama Thanos. Kita bisa dibuat gue yakin semuanya pada kaget gitu melihat Hulk yang kita dari dulu adore luar biasa, sekarang lu segitu doang kalah sama Thanos gitu loh. Jadi ini adalah penggambaran akumulasi dari memang Thanos dimunculkan di beberapa post credit scene sebelumnya, termasuk di GOTG pernah masuk. Sekarang akhirnya the real boss is coming to town gitu loh, istilah di Avengers Infinity War. Nah cuma baik lagi gue masih taruh di peringkat 4 lah, karena ya film-film setelah ini buat gue itu jauh lebih bisa direspek gitu dibandingkan Infinity War yang butuh lu nonton semua film MCU dulu gitu. Coba ya lu bayangkan lu gak pernah nonton film MCU sama sekali, tapi lu nonton Infinity War, seru, asik, tapi bland. Gak ada emosional yang keterikatan tuh gak ada gitu. Ketika kita lihat di Infinity War dari awal Loki mati aja, karena kebetulan gue juga fans Loki gitu, jadi gue bener-bener anjing ini karakter favorit gue kenapa dimatiinnya di sini sama villain yang padahal dia dulu bosnya dia gitu istilahnya. Jadi ada emosional keterikatan itu, tapi itu nggak bakal kita bisa dapatkan kalau lu nggak pernah nonton film MCU sama sekali gitu ya. Makanya ini ya sekedar film pamungkas yang memang terbaik. Kalau mau ngomongin pamungkas terbaik, definitely gue gak mau debat lagi. Mungkin kita compare menurut gue sama Justice Snyder Cut yang bisa apple to apple gitu untuk masalah big massive movie superhero gitu. Tapi kalau dibilang respectful kita compare sama film-film setelah yang bakal gue kasih tahu, ya ini masih ada di bawah lah. Oke? Oke. 1 menit untuk melawan Timothy mulai dari sekarang. Gua nggak expect Infinity War dimasukin top 4 sih. Gua penasaran dengan top 3 dan 2 dan 1 dulu sih. Cuman memang gua setuju soal cliffhanger di sini memang meninggalkan banyak pertanyaan. Bahkan setelah itu banyak teori-teori muncul buat dibawa ke Endgame gitu loh. Dan gua
sepakat sebetulnya semua yang disampaikan sama lu. Cuman gue kagetnya kenapa bisa dimasukin ke top 4 itu doang. Gue penasaran penilaian apa lagi yang lu bawa ke top 3 dan setelahnya sampai top 1 gitu. Jadi kayak kayak sebenarnya ini bagus gitu loh, dan itu perspektif yang benar-benar bikin gue kayak dari segi fan service-nya masuk gitu meskipun baru awal-awal di part 1. Terus juga bagaimana konflik yang akhirnya akumulasi dari segala film-film standalone yang dijadikan satu di sini, dan bagaimana penyelesaian masalahnya yang akhirnya ternyata nggak selesai di saat itu juga, harus diselesaikan di Endgame. Kenapa bisa top 4 itu sih? 1 menit untuk Timothy mulai dari sekarang. Oke, mungkin kali ini gue bakal pas dulu ya, karena Bang Yovan tadi menanyakan kenapa ini bisa ada di posisi keempat gitu. Berarti ada something yang buat gue lebih bisa direspek gitu dibandingkan Infinity War. Jadi bakal gue jelaskan ketika gue membahas film selanjutnya aja kali ya. Oke, kita pas. Berarti Top 3 gue ya. Oke. 3 menit untuk rank 3 dari Timothy mulai dari sekarang. Top 5 film superhero terbaik sepanjang masa bentuk lantur di peringkat 3. Kita masuk ke 3. Gue bakal taruh Superman 1978. Kenapa gue bisa taruh ini? Nah, kita langsung compare aja sama film sebelumnya, Infinity War yang tadi gue taruh di peringkat 4. Menurut gue Superman 1978 jauh ya bisa memberikan dampak yang luar biasa untuk perfilman ke depannya. Menurut gue Avengers Infinity War itu adalah hasil dari segala akumulasi, dari segala perubahan revolusi dalam industri perfilman. Termasuk salah satunya ya ini Superman yang pertama kali. Terus ada gimana caranya superhero dibawa ke narasi modern di film Spider-Man-nya Sam Raimi. Terus kita gimana cara lebih modern lagi buat superhero jadi franchise, kita buat Iron Man 1. Jadi dari segala akumulasi itu, termasuk Avengers 1 yang udah digabungkan, sekarang kita dapat hasilnya nih. Ini semua pencapaian kita, inilah Infinity War, makanya bisa segila itu. Tapi apakah kita harus nilai cuma berdasarkan akumulasi segitu hasilnya ini? Gua bisa lebih respect orang yang bisa bikin Infinity War ini terjadi gitu. Yaitu film menurut gue Superman 1978 adalah salah satu contoh nyata di mana superhero itu bisa dipercayai di dunia nyata. Kita tahu sendiri di tahun sebelum 2000 superhero itu bukan apa-apa. Kenapa? Karena teknologinya belum memungkinkan untuk membuat film superhero yang baik. Tapi setelah perubahan mulai dari Sam Raimi, abis itu di Iron Man 1 bisa kayak gitu, langsung perubahannya langsung seperti grafiknya naik sekali gitu loh. Tapi sebenarnya harus ada pemicunya dulu kan. 1978 Superman bisa menciptakan ilusi terbang yang sangat-sangat realistis sekali. Superman memang udah beberapa kali ditayangkan di TV series, beberapa film sebelumnya yang masih hitam putih pun selalu terlihat cara flyingnya masih semacam di papan gitu, dikasih lihat. Memang kan belum ada CGI di saat itu. Tapi 1978 Richard Donner bisa menampilkan Superman yang terbang. Kalau kalian ingat di ending film 1978 Superman, itu dia ngejar misil, Pak. Ngejar misil, terus dia terbangin ke atas itu. Lu mungkin buat bocil-bocil sekarang, ya ini mah kayak Avengers 1. Ya ini mah kayak film The Dark Knight Rises, Batman ngeluarin bom ke atas langit. Itu gara-gara apa? Itu gara-gara 1978 Superman, man. Gitu loh. Jadi ya inilah pemicu utamanya. Dengan terbangnya juga bisa serealistis itu. Kalian bisa dari POV shot Superman terbang gitu. Dengan lagi-lagi komposer John Williams, itu musiknya luar biasa. Lu bisa bener-bener percaya Superman. Salah satu tim song terbaik sepanjang masa. Gue pernah bikin top 5-nya juga. Yang memang ya gila sih, genius banget. John Williams bisa bikin sci-fi movie, bisa bikin dinosaurus, bisa bikin wizarding world, tapi dia bisa bikin superhero juga, Superman gitu loh. Ketika dia lihat keluar dari The Fortress of Solitude kalau nggak salah tuh ya, tempatnya si Superman itu, dengan lagu seperti itu gila banget. Wow, oke. Oke, 1 menit mulai dari sekarang. Well, gue juga nggak expect lu masukin ke top 3-nya Superman yang 1978. Cuman memang dia di kala keterbatasan teknologi saat itu yang bisa mempengaruhi masyarakat. Itu harus diakuin. Karena ini pencet. Aman nggak? Oke. Itu harus diakuin. Cuman dari segi influence-nya juga memang gede sih. Di mana-mana kan banyak yang pakai celana dalam Superman di luar dan segala macam gitu kan. Cuman balik lagi ke film ya. Gua rasa sebetulnya kalau memang mau ngomongin soal top 5, karena tadi lu nyinggung ke gua soal preferensi pribadi, terus habis itu objektivitas dan segala macam. Kayaknya memang Superman pun juga ada yang lebih baik dibanding itu. Jadi kayak dari segi technical, visual yang di era-era sekarang lebih baik.
Dan memang kalau ngomong influence harus diakuin di saat itu sangat besar, termasuk Batman dibanding Spider-Man kan, karena memang era-eranya udah di mereka yang duluan seperti itu yang masuk ke influence ke masyarakat seperti itu. Oke. 1 menit untuk Timothy mulai dari sekarang. Oke, gue tertarik dengan satu kalimat yang tadi Bang Yoven lontarkan, yaitu adalah ada loh Superman yang lebih baik dari 1978. Oke, gue pengen tahu nih ya, gue pengen nanya Superman apa itu, dan mungkin prediksi gue Man of Steel. Tapi buat gue gini, kalau misalnya Bang Yoven tadi ngomong dari segi teknis, dari segi teknologi udah lebih baik sekarang, ya udah pasti dong. Kita hidup di sekarang era modern, pasti teknologi berkembang. Yang kita bisa compare itu adalah apple to apple, yaitu di zaman tersebut pengaruhnya seperti apa dan di zaman ini pengaruhnya seperti apa. Menurut gua Man of Steel keren banget, gila dari segi fightingnya, gila banget dari segi ketika final battle melawan General Zod itu gila banget dengan caranya, dengan komposisinya Hans Zimmer udah pasti, dan Zack Snyder ngebawa lebih dark gitu temanya Superman. Tapi buat gua Superman yang OG itu, yang memang bisa menginfluence Man of Steel, Superman Returns juga bahkan, ya itu semuanya gara-gara 1978. Jadi pengaruh dia jauh lebih besar dari Man of Steel. Man of Steel pengaruhnya apa? Menurut gua dia cuma membuat film yang keren, tapi kalau secara pengaruh 1978 jauh lebih berpengaruh. 30 detik mulai dari sekarang. Yes, kalau pengaruh balik lagi tadi gue udah mention bahwa di kala itu pengaruhnya Superman Batman lebih gede dibanding franchise sebelahnya ya, tetangganya gitu. Cuman balik lagi kan tadi gue juga bilang soal teknis dan segala macam di era zaman itu, makanya gue masukin di top 5 pun yang tadi gue sebutin film-film itu. Berarti nggak salah juga dong kalau misalnya kalau mau bandingin apple to apple dengan teknologi yang terbatas, lu bisa menghasilkan kualitas yang bukan kualitas, yang lebih ke delivery-nya. Oke. 30 detik terakhir mulai dari sekarang. Nah ini yang buat gue gak make sense sama sekali nih. Kalau misalnya mau di compare sama Sky High tadi, waduh gak bisa. Superman 1978 mungkin lebih ke tadi ya, apa yang didapatkan tadi kan. Tapi buat gue apa yang didapatkan Superman juga, kita bisa percaya ada loh sosok superhero itu yang membuat Amerika sekarang gimana caranya dia bisa menurunkan tingkat kriminalitas di negara Amerika yang memang tingkatnya tinggi banget ya, dengan superhero seperti ini gitu. Salah satunya Superman, dengan caranya dia mendelivery seperti itu pesan moralnya bagus, visual efeknya keren, musiknya bagus. Masa dia compare sama Sky High gitu loh buat gua. Oke. Habis ya. Oke, jadi kita langsung masuk di top 3. Bang Yoven. Oke, ini cukup panas. Ini sangat-sangat berbeda kayaknya ya perspektifnya. Gua kalah sana, gua kalah sini. Iya. Ini ya sama sih kayak waktu itu gue pernah bahas yang mana sih? Yang ngomongin franchise ya. Yang ngomongin franchise waktu itu Bang Pascal waktu itu ngomonginnya industri, gue ngomongnya estetika, ngomongin filmnya gitu. Nah, cuman kali ini lebih ke mungkin preference kali ya. Tapi kalau gue pengen coba lebih objektif sebenarnya gitu. Jadi kita langsung masuk aja top 3, gue penasaran apa. Oke. Top 3 mulai dari sekarang. Top 3 gua ini kayaknya kaget juga sih. X-Men Days of Future Past. Days of Future Past menurut gua menjadi film yang bisa memperbaiki film-film X-Men yang timeline-nya sempat berantakan. Dan dengan konsep yang ditawarkan di situ sebetulnya memang nggak baru-baru banget sih, cuman menarik aja gitu dengan melihat X-Men generasi baru yang digabungkan dengan X-Men generasi lama yang benar-benar kayak wah, akhirnya ada film yang bisa memperbaiki timeline X-Men yang biar mereka ini tetap bertahan ke depannya, karena mau dibawa kemana nih film X-Men sebelumnya. Jadi kayak dengan adanya Days of Future Past, gue benar-benar kayak melihat possibilities dan pembaruan karakter-karakter yang nantinya bisa dibawa ke MCU ya. Dan sekarang mereka kan masuk nih perlahan-perlahan masuk ke MCU. Jadi gue menunggu itu. Dan Days of Future Past menurut gue dari segi teknikal pun juga nggak buruk-buruk amat lah. Gue suka dengan bagaimana kemampuan dari tiap karakter ditampilkan, terus juga bagaimana interaksinya juga. Cuman sayangnya memang kalau dari segi musiknya ya nggak terlalu wow. Cuman balik lagi gue fokus ke moral yang disampaikan, terus juga bagaimana visual pengkarakterisasian yang ada di dalam X-Men Days of Future Past untuk membawa mereka akhirnya ke dunia yang sekarang. Itu benar-benar bikin gue optimis dengan masa depannya X-Men dan ya dengan cara perbaikan yang di film ini gitu, seperti itu. 1 menit untuk Timothy mulai dari sekarang. Oke, lagi-lagi ini gue kaget, tapi nggak terlalu kaget-kaget amat lah. Karena buat gue juga X-Men Days of Future Past bahkan bisa dibilang yang terbaik lah, bareng sama Logan lah. Mungkin comparable untuk di franchise X-Men gitu, sama Logan comparable. Tapi buat gue lagi-lagi kayak ini out of nowhere gitu.
gue ngomongin superhero secara general. Kalau misal kita mau ngomongin secara X-Men aja, ini definitely one of the best gitu, X-Men The Future Past. Tapi kalau ngomongin superhero, banyak banget film superhero yang jauh lebih berpengaruh secara teknis lebih bagus, secara moral jauh lebih bagus, secara visual effect jauh lebih bagus. Kenapa harus masukin Day of Future Past? Urgensinya apa? Kalau misalnya Bang Yoven tadi cuma berpendapat gimana caranya memberikan narasi tahun X-Men udah kacau, saya setuju, seru banget. Gue juga suka sebagai pecinta X-Men, bukan sebagai pecinta superhero. Seru, asik, tapi terbaik enggak juga sih menurut gue. Satu menit mulai dari sekarang. Oke, gue masukin ke top 3 karena memang baik lagi tadi gue masukin film-film ini itu berdasarkan perwakilan apa ya, preferensi gue di sini. Kalau ngomongin superhero terlalu banyak komparasinya, cuman gue di sini benar-benar masukin top 3 itu karena ya baik lagi gue seneng dengan bagaimana pengkarakterisasian X-Men. Sebenarnya kalau misalnya mau ngomongin lebih baik berarti top 2 sama top 1 gue yang bisa ngejawab sih. Oke, berarti dipas aja kali ya. Pas aja bisa ya? Bisa pas. Oke, pas berarti. Pas, oke. Karena top 2 sama top 1 yang bisa ngejawab. Oke, siap. Oke, berarti Bang Yoven pilih pas karena nanti konklusinya lebih di top 2 top 1-nya berarti ya. Jadi mungkin kita lanjut ke top 2-nya Bang Yoven, oke? Oke. 3 menit untuk top 2 Bang Yoven mulai dari sekarang. Ini bakal kontroversial lagi karena gue masukin The Batman di top 2. The Batman ini memang slow burn. Banyak yang kalau misalnya gue lihat dari komentar-komentar orang-orang awam yang ngerasa bahwa The Batman ini susah buat dicerna. Padahal menurut gue kalau misalkan kondisi lu waktu lagi konsen tinggi terus habis itu fokus banget, The Batman ini menarik banget. Dan dari segi visual money shotnya waktu kejar-kejaran mobil-mobilnya pakai Batmobile, terus habis itu bagaimana si The Batman Robert Pattinson-nya yang sangat-sangat memberikan ketegangan di film itu. Gue suka dengan segala technical dan juga alur cerita yang sebenarnya dibangun di film itu. Dan gue masukin top 2 karena ya balik lagi ini benar-benar kayak akhirnya DC bisa memberikan kualitas yang yang berbeda gitu loh. The real dark Batman. Kalau memang dibandingin sama The Batman sebelumnya, ya jelas ikonik mungkin The Batman yang sebelumnya. Cuman The Batman yang ini benar-benar kayak gue ngerasa, oh ternyata The Batman bisa yang benar-benar semisterius dan menegangkan itu juga ya. Dan juga bagaimana The Batmobile ya yang lebih menarik dibanding yang sebelumnya. Dan ya gue menjadi ada ketertarikan simpati atau empati ya gitu. Jadi kayak gue paham kenapa si The Batman ini sangat-sangat frustasi waktu di film itu dan akhirnya bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di film tersebut yang meskipun ya nggak selesai-selesai amat sih, namanya juga di Gotham City kan. Jadi itu pendapat gue kenapa gue masukin The Batman di top 3. 1 menit untuk Timothy mulai dari sekarang. Oke ya, untuk The Batman sebenarnya gue setuju ini salah satu film yang luar biasa bagus ya. Tapi untuk di top 5 menurut gue masih belum layak lagi-lagi. Kenapa buat gue? Karena kelemahannya masih sangat banyak. Meskipun secara visual, secara estetik ya itu sangat bagus. Terutama sinematografinya gue sayang banget. Kenapa dia gak masuk di Best Picture gitu di Oscar? Itu menurut gue sangat layak meskipun superhero. Mungkin karena superhero-nya ya. Tapi buat gue The Batman itu masalah utamanya ada di budget. Terlalu rendah budgetnya sehingga dia pakai LED, dia nggak pakai green screen ya. Karena dia nggak pakai green screen, yang terjadi adalah dia nggak bisa memaksimalkan background secara jelas sehingga harus diturunkan secara cahayanya. Jadi gelap banget. Lu kalau nonton The Batman meskipun fase lambat, gue nggak masalah secara fase lambat karena cukup bisa dinikmati dengan segala actingnya dia, dengan sinematografinya. Tapi visualnya terlalu gelap untuk bisa dinikmati. Kalau buat gue, kalau bisa budget lebih tinggi dengan CGI yang lebih bagus lagi, itu pasti jauh lebih keren gitu. Masih banyak yang lebih keren dari The Batman. 1 menit mulai dari sekarang. Oke, justru itulah yang kenapa alasan gue masukin ke top 2 ya tadi ya. Top 2 gue, karena dengan keterbatasan itu, yang ada beberapa hal yang harus ditutupin demi mempertahankan kualitas filmnya gitu loh. Jadi gue melihat kayak gue sempat sadar juga di beberapa scene kayak anjir nih gelap amat gitu, kayak gue mau nonton apa nih kayak gini gitu kan. Cuman lagi-lagi
gila apa namanya, ada money shot ya lain yang menurut gue menjadikan The Batman ini film yang layak buat masuk ke top 5 gitu loh. Dan mau di ranking berapapun, tapi jelas The Batman kalau misalkan dari segi teknikal nggak ada yang ngalahin. Cuman gue sangat-sangat kagumnya dengan dengan keterbatasan budget ya. Gue setuju juga dengan kalau misalnya budgetnya lebih mungkin bisa lebih baik, tapi dengan budget terbatas pun bisa dibilang baik gitu loh. Jadi kayak ya ini sebuah kelebihan dong dari kekurangan yang ada kayak gitu. 30 detik pertama mulai dari sekarang. Oke, kalau buat gua ini menurut gua secara logika ini belum masuk nih buat gua, karena kalau ketika kita misalnya mau ngomongin secara objectively gitu ya, kita compare antara yang budgetnya memang rendah tapi bisa dimaksimalkan sama yang budget tinggi lebih bisa dimaksimal. Buat gua secara logika harusnya yang lebih tinggi yang memang bisa lebih dimaksimalkan harusnya bisa lebih tinggi gitu loh. Contoh misalnya emang orang yang lebih berbakat dibandingkan orang yang kerja keras gitu. Kalau misalnya orang yang lebih berbakat tapi kerja keras juga kan gila, dibandingkan orang yang gak berbakat tapi kerja keras, tetap yang lebih berbakat yang lebih tinggi. 30 detik terakhir mulai dari sekarang. Ya, oke. Gua paham maksudnya. Ngomongin soal logika, baik lagi banyak film yang sebenarnya lu bisa kritisi dan segala macam, tapi untuk The Batman lu kritisi soal dari segi kekurangan dan lu anggap itu kelemahan, ya memang nggak semua orang bakal memahami si behind the scene-nya, terus bagaimana prosesnya. Cuma lagi-lagi kalau misalkan gue sih ngeliatnya kayak ketika ngebuat sesuatu dengan keterbatasan tapi lu bisa ngasilin yang maksimal, itu sangat luar biasa men. Kayak ya gitu. Oke guys, ya memang gue lihat ada perbedaan pemikiran, cuman gue tetap respect banget nih, gue ngerti nih pendapatnya Bang Yoven kayak gimana. Jadi kita langsung masuk aja di top 2 gue aja kali ya Mel. Rank 2 superhero film dari Timothy. 3 menit mulai dari sekarang. Top 5 film superhero terbaik sepanjang masa menurut Ngelantur. Di peringkat 2 bakal gue masukin Spider-Man 2. Ya, kenapa ini menurut gue film superhero yang terbaik, hampir yang terbaik, karena memang gue gak bisa menemukan kelemahan dari film ini. Apa kelemahannya? Gitu loh. Karena buat gue, kalau misalnya kita ngomongin secara objektif ya, artinya kita harus nilai dari segi technical gitu loh. Gak ada yang lain. Technical, influential, just like that gitu loh, ya kan? Nah, Spider-Man 2 menurut gue dari segala sisi apa sih? Kalau misalnya kita nggak usah ngomongin visual effect udah gila banget Sam Raimi di tahun segitu. Tapi kita ngomongin dari segi apa yang harusnya suppose dilakukan sama superhero, itu dilakukan semua sama Peter Parker di film Spider-Man 2 dengan momen paling ikonik sepanjang masa dalam dunia superhero, yaitu dia nahan kereta. Itu kan gak mungkin ada yang pernah lupa, dan itu selalu diputar berkali-kali di TV nasional gitu, ya kan? Lu bakal selalu lihat kenapa, dan itu memang adalah superhero yang harus kita lihat, berbeda sama film-film MCU yang sekarang yang nggak ada lu kesan superhero-nya gitu loh. Mereka cuma berantem, apalagi Civil War, berantem di bandara, lu ngerusak pesawat pemerintah aja lu begitu loh, maksud gua. Nah, Spider-Man dengan kemiskinannya dia menyelamatkan satu kereta, bos. Lu bayangkan, sampai direspek juga sama bocil, dikasih topeng. Ya kita nggak bakal asal siapa-siapa. Itu indah sekali, men. Indah sekali, dan ditambah kompleksiti kepribadiannya Peter Parker di explore juga. Hubungan dia sama Mary Jane mulai agak kusut nih, ribet nih, ya kan? Abis itu kehilangan jati diri, jaringnya hilang, ya kan? Itu kan semua krisis eksistensial diri gitu. Itu ngomongin moral, superhero-nya dapat, visual efeknya gila. Paling gue ingat transisi dari Dr. Octopus, kacamatanya, ya kan, dari swing-swing ke Dr. Octopus itu smooth sekali. Dan villain, gue berkali-kali bilang, kalau misalnya kita ngomongin superhero, udah pasti yang harus kita lihat superhero itu villainnya dulu. Kenapa? Karena villain itu adalah sosok protagonis, cuman sebaliknya aja. Kan segampang itu, dia cuma pilihan top kita, tapi di arah perspektif yang sebaliknya. Makanya pas gue bikin kemarin top 5 film MCU paling sampah, dari top 5 itu semua villainnya kacau semua. Karena memang sepengaruh, se-efek itu ya villain dalam film. Makanya Spider-Man 2, Dr. Octopus, one of the greatest villains in a whole history of superhero movie gitu. Ya bener-bener keren banget. Pergerakannya kalau nggak salah digerakin secara sendiri tuh, tentakelnya praktikal efek bagus, ya kan, CGI-nya bagus. Apa? Gua nggak menemukan sama sekali kelemahannya. Gue penasaran, Bang Yoven bisa bantah apa dari Spider-Man 2 gua kali ini gitu. Oke. 1 menit untuk Bang Yoven mulai dari sekarang. Oke, Spider-Man 2 masuk top 2 ya berarti? Ya. Top 2 lu. Sebetulnya kalau dari segi yang lu sampaikan semua statementnya, gue sepakat. Cuman lagi-lagi kalau misalnya ngomongin top 2 untuk Spider-Man 2 kayaknya lebih layak buat naik lagi deh. Makanya tadi gue bilang untuk top 5 itu kayaknya terbatas deh. Maksudnya gini. Spider-Man 2 itu yang akhirnya menampilkan Dr. Ock yang ikonik, dan juga sebenarnya Spider-Man 1 menurut gue yang
Green Goblin yang lebih ikonik. Bahkan waktu muncul di salah satu film Spider-Man yang kita tahu lah ya, yang ketika semuanya muncul, si Green Goblin ini yang paling benar-benar mencuri perhatian. Jadi maksud gua komparasinya lebih ke Spider-Man 1 sih, karena menurut gua yang lebih layak Spider-Man 1 dibanding Spider-Man 2 seperti itu. Oke. 1 menit untuk Timothy mulai dari sekarang. Oke, gue mulai lebih paham nih sama pendapatnya Bang Yoven. Tapi kalau buat gue gini loh, inilah challenge-nya dalam The Bump itu membentuk top 5 yang memang gue tahu sulit. Karena pas gue tadi list juga, top 10-nya aja udah comparable mau dimasukin top 5 atau enggak gitu. Cuma inilah challenge-nya, gimana cara kita bisa masukin perspektif di tiap 5 ini. Kenapa ini lebih baik ini? Kenapa ini lebih baik dari ini? Kenapa ini lebih baik dari yang ini? Jadi secara perspektif apa yang pengen argumen yang disampaikan. Sebenarnya itu yang gue pengen sebenarnya. Nah, untuk tadi kalau misalnya kita mau ngomongin dari sisi villain Green Goblin, saya setuju untuk masalah villain Green Goblin memang di atas meskipun ya ini debatable juga, debatable. Tapi kalau gue juga setuju Green Goblin di atas. Cuma come on man, sisi lainnya kalau gue cuman mungkin Spider-Man 1 lebih ke origin story itu nice banget, memang terbaik juga lah. Tapi kalau kompleksitas lagi-lagi itu gimana caranya mentalnya Peter Parker dipertanyakan, abis itu gimana caranya momen ikoniknya terlalu banyak di situ. Jadi sama Spider-Man 1 jauh lebih ikonik itu Spider-Man 2 kalau buat gue ya. 30 detik mulai dari sekarang. Oke lah, kalau misalnya segi ikoniknya di Spider-Man 2 kayak akhirnya kita dapat konflik di mana si Harry Osborn akhirnya bisa berkembang lah setelah film itu. Cuman dari baik lagi bener, origin di Spider-Man 1 tuh belum ada yang bisa ngalahin menurut gua. Kayak quotes-nya dari dulu sampai sekarang yang masih dipakai. Terus kayak bagaimana kita kenal dengan Spider-Man yang dulu, bahkan masih banyak fansnya sampai sekarang di keterbatasan kayak gitu. Jadi aman. Oke, ya lagi-lagi memang mungkin kita masuk aja kali, mungkin kita pas untuk Spider-Man 2 karena gue yakin juga dari tadi yang Bang Yoven ngomongin banyak kan setuju sama aku kan ya. Cuman mungkin dari segi kalau Bang Yoven tadi preference, oke, gue pengen tahu nanti argumentasinya kenapa sih bisa top satunya Bang Yoven itu bisa nanti di atas Spider-Man 2. Itu yang gue masalah. Nanti sama gue juga nggak tahu sih nanti top satunya apa. Nanti kita compare juga sama yang setelahnya. Jadi abis ini top satunya siapa? Gue ya. 3 menit untuk Timothy untuk top 1 film superhero mulai dari sekarang. Oke, buat gue ini sebenarnya agak no debat ya kalau buat gue ya. Dari top 5 film superhero terbaik sepanjang masa, peringkat satunya yang terbaik menurut gue itu jelas-jelas The Dark Knight. Gue gak tahu kalau misalnya Bang Yoven gak masukin ini, menurut gue ini kayak what? Gitu. Jadi gue penasaran banget argumennya apa. Tapi kayaknya gue prediksi dikit-dikit kayaknya enggak deh dari yang tadi Bang Yoven ngomongin. Cuman gini, buat gue udah berkali-kali jelasin mengenai The Dark Knight. Jadi sebenarnya gue gak perlu ngomong banyak lagi lah. Buat gue ini film yang bahkan buat gue masuk di top 10 film terbaik sepanjang masa. Menurut gue ya, top 10 film terbaik sepanjang masa. Bahkan di IMDb pun peringkat 2 ya kalau nggak salah The Dark Knight. Jadi ya ini bukan cuma sekedar film superhero yang bagus, tapi ini memang film yang luar biasa gitu. Apalagi ngomongin superhero, makanya di peringkat 1 buat gue. Gini, kita langsung aja compare side by side sama film Spider-Man 2 di peringkat gue tua tadi. Kenapa gue masih pilih The Dark Knight? Karena The Dark Knight itu adalah versi tidak ada kelemahannya Spider-Man 2, sama-sama tidak ada kelemahan, tapi ditingkatkan lagi secara drama, secara karakterisasi, secara apa yang pengen disampaikan sama Nolan. Ya kan gue udah pernah bilang, gimana caranya Batman berkorban di sini jadi The Dark Knight karena Joker. Dan Heath Ledger di sini menurut gue stole the show. Orang bodo amat, orang bilang, ini mah di-carry sama Jokernya. Lah emang Jokernya menurut gua tokoh utamanya bukan Batman ya. Kalau buat gua, kenapa? Karena di sini The Dark Knight, Batman-nya udah bukan Batman tapi The Dark Knight nih. Jadi dia berkorban buat kota Gotham. Ya demi hubungan dia sama si White Knight-nya, si Harvey Dent ya kan? Jadi ini kayak ada segitiga trilogi nih, jadi segitiga karakter yang menurut gua menarik sekali untuk dikulik. Dari segi praktikal efek juga keren, apalagi scoringnya Hans Zimmer, jeng 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 jeng, itu bikin kita dak dik duk der pas nonton. Itu seru banget. Gak ada satu scene pun dari film The Dark Knight yang gua nggak mau melengin mata gitu ya. Jadi yang selalu dari opening scene adegan di bank Joker, kita ditipu, kita bisa lagi show don't tell, berkali-kali gue bilang lewat visual lu bisa tahu ini orang siapa. Joker nggak perlu dikasih pakai narator Joker adalah ini, atau dari Batman ngeluarin buku catatan oh ini ada Batman, atau dari Jim Gordon oh ini, nggak perlu. Cuman dikasih lihat sekelompok badut ngerampok bank, tapi masing-masing ngebunuh satu sama lain, tinggal satu orang Joker. Itu jenius, tanpa narator, tanpa dialog, cuman adegan doang. Itu gilanya The Dark Knight. Dari opening scene itu bisa ngeset
buat kedepannya. Kita bisa tahu, kita bisa ikut terus Joker dengan berbagai tagline yang keren. Why so serious? Kegilaannya dia, ya kan, sampai quotes-nya menariknya si Alfred, ya kan, someone just want to watch the world burn. Ya memang ini villain yang gila, psikopat aja, nggak ada maksud lain-lain, dan dia inti dari cerita The Dark Knight ini pokoknya. Makanya ini perfecto, Mamma Mia, Lezato. 1 menit mulai dari sekarang. Gila, oke. Gue paham kenapa akhirnya lu memasukkan The Dark Knight dan menaruh paling atas. Gue sepakat dengan semua yang lu sampaikan. Tapi balik lagi gue melihat sepertinya kalau misalnya dibanding sama The Batman, jelas jauh berbeda ya. Karena konflik yang ditampilkan berbeda dan karakter-karakternya pun juga cara pembawaannya pun berbeda dengan kondisi Batman juga yang berbeda. Cuma jujur The Dark Knight tuh ya baik secara trilogi oke, keren, tapi secara standalone berarti ini The Dark Knight aja kan yang tadi lu bilang. The Dark Knight aja itu menurut gue masih kayak ya gue cuman ingetnya Jokernya aja gitu. Sisanya kayak ya udah sebatas film superhero aja, dan yang paling gue memorable memang hanya Jokernya aja gitu loh. Jadi memang gue menikmati The Dark Knight, bagus juga. Cuman yang harus diapresiasi lebih memang The Jokernya, bukan The Batman seperti tadi yang lu bilang gitu. Jadi kayak ya harusnya bisa dikompare lebih. Nih. 1 menit untuk Timothy mulai dari sekarang. Oke, kalau buat gua, kalau misalnya Bang Yoven bilang yang harus diapresiasi Jokernya, nggak salah. Kalau buat gua ya Christopher Nolan-nya. Karena kenapa? Screenplay ditulis Christopher Nolan, yang sutradarain Christopher Nolan. Kalau misalnya bukan Christopher Nolan, nggak bakal sebagus itu. Mau Heath Ledger sejago apapun acting, nggak bakal bisa dia jadi dapatin Oscar meskipun dia udah meninggal, ya rest in peace gitu loh. Cuma Nolan, itu jeniusan Nolan menurut gua. Dari semua film Nolan, gue udah berkali-kali bilang kan, jarang yang bisa dapetin impact emosinya gitu loh. Ya Oppenheimer salah satunya, dan The Dark Knight salah satunya. Ya Interstellar maybe. Tapi film-film lainnya ya just mind blowing. Kayak plot twistnya gila, segi praktikal efeknya gila. Tapi The Dark Knight itu emosi, kita bisa lihat anjing ini Batman ini, lu The Dark Knight beneran, lu superhero yang bener-bener berani buat jadiin lu kambing hitam buat kota Gotham. Itu kan something just more than superhero movie. Superhero biasa nggak kayak begini gitu. Apa yang bikin ini jadi biasa? 30 detik pertama mulai dari sekarang. Oke, gue koreksi. Memang Christopher Nolan di sini yang paling menguasai Berpengaruh. Berpengaruh. Cuman maksud gue adalah konteks filmnya. Konteks filmnya di sini jadi berfokusnya ke si Joker yang dapat porsi attention lebih. Coba deh, lu harusnya kan The Dark Knight, berarti kan lu harus menilai bahwa Batman-nya yang nantinya bakal istilahnya setelah lu keluar dari nonton film itu yang bakal jadi paling dibicarakan gitu. Tapi di sini Jokernya. Oke. 30 detik terakhir mulai dari sekarang. Oke, gue paham sekali. Karena memang setiap kali gue ngomong The Dark Knight, pasti orang perdebatkannya masalah ini. Pasti ngomongin masalah Joker. Tapi buat gue ya itu tadi, Joker itu memang karakter protagonis utamanya gitu loh. Maksudnya protagonis dari sisi jahat. Ngerti gak sih? Jadi memang dia pure antagonis yang bisa bikin kita berpihak sama dia. Bukan berpihak juga sih, cuman memang dia menguasai semuanya Batman. Bahkan dari adegan penjara yang ikonik, kita bisa lihat Batman tuh bukan siapa-siapa meskipun dia dari perspektif angle bawah, tapi dia malah justru lebih bawah daripada Joker gitu loh. Oke, ya cukup sengit, tapi yang paling penasaran ini kita ke terakhir berarti ya. Ini adalah segmen terakhir kita, bukan statement penutup kayak di debat Pilpres ya, karena menurut gua nggak terlalu penting kalau debat penutup. Aduh. Jadi kita langsung aja di top 1-nya Bang Yoven. Oke. 3 menit terakhir mulai dari sekarang. Saatnya gue membahagiakan semua orang, tapi kayaknya bakal Kayak gue tahu nih. kayaknya gue tahu deh paling gampang Avengers Endgame. Lo kok Endgame? Endgame. Salah. Di luar lu ya. Di luar ekspektasi lu. Enggak gini. Avengers Endgame emang Infinity War secara emosional itu lebih baik, tapi Avengers Endgame itu bener-bener fan service yang akhirnya terbentuk. Ya memang kalau misalnya nonton standalone, lu nggak tanpa nonton sebelum-sebelumnya sih mungkin bakal mempertanyakan nih karakter kenapa bisa begini begitu. Tapi sebagai orang yang ngikutin, mungkin lu juga harus diakuin Avengers Endgame semacam selebrasi film superhero sepanjang masa yang akhirnya ada satu franchise yang bisa sampai di titik itu gitu loh, dibandingkan film franchise lain yang menurut gua kayak masih berat untuk menampilkan film istilahnya kolaborasi yang porsinya bisa dibilang rata, terus habis itu
lu ngerti poinnya ke depan seperti apa dan bagaimana emotional drain ketika di final scene-nya gitu loh, dan lu jadi mempertanyakan ke depannya seperti apa MCU, dan yang seperti sekarang jadi kesusup agenda yang macam-macam yang bikin gua kayak ya mau ngikutin tapi karena udah terlanjur. Cuman balik lagi, Avengers Endgame gua taruh top 1 karena memang akhirnya ada film yang bisa menselebrasikan dunia superhero, perfilman superhero, sorry. 1 menit untuk Timothy mulai dari sekarang. Oke, selebrasi dunia superhero. Saya setuju dalam masalah hal itu, dalam konteks itu. Tapi yang gue pertanyakan lagi, sebenarnya gue tahu jawabannya sih. Cuman gue pengen nanya ini, tadi Bang Yovan bilang, gue taruh Spider-Man 2, harusnya bisa di atas. Pas gue bilang Avengers Infinity War, harusnya bisa di atas. Tapi di top 5-nya nggak dimasukin sama sekali. Ya, memang gue sebenarnya agak paham nih, maksudnya pemikirannya seperti apa. Tapi sebenarnya gini, ketika kita bikin top 5, harusnya kan kita bisa melihat apa yang lebih baik dari ini secara argumentasinya, secara perspektifnya gitu loh. Nah ini yang nanti gue pengen tanya lagi lebih jauh sama Bang Yovan, kenapa sih Infinity War tadi sama Spider-Man 2 gak dimasukin di top 5-nya bahkan. Kalau buat gue sih saya sebenarnya gak ada yang perlu diperdebatkan lagi. Endgame memang sebagus itu, tapi lagi-lagi konteks yang gue pengen pakai adalah sebagai film. Ya, sebagai film. Dan film Endgame ini bagus. Memang kalau kita ikutin, kalau memang kita suka, dan kalau misalnya kita nggak suka, kita nggak nonton MCU pun, kita bakal tetap enjoy. Tapi apakah se-enjoy film The Dark Knight? 1 menit mulai dari sekarang. Oke, gue paham. Ini kita bajunya mungkin gue gelap, lu terang, tapi kebalik nih kayaknya. Gue ke sisi terang dan lu di sisi gelap. Maksudnya apa nih? Maksudnya apa nih? Gak. Tapi maksudnya gini. Gue paham maksud lu, lu lebih enjoyable The Dark Knight. Itu menurut gue kayak, ya, karena gue lebih suka dengan film-film yang lebih, kalau bisa dibilang orang-orang netizen bilang colorful kali ya. Tapi jujur, dibanding The Dark Knight, gue lebih enjoyable Avengers Endgame dengan berbagai suara lagi, sound ikonik masing-masing karakter yang ditampilkan di situ. Jadi kayak sebelum mereka muncul pun udah tahu kayak, wih, kayaknya bakal muncul ini ya, bener, semuanya muncul waktu di akhir-akhir. Jadi itu semacam kayak apa ya? Kulminasi dari semua hal yang akhirnya terbayarkan gitu loh. Gue ngikutin gak sia-sia. Jadi kalau misalkan lu bilang kenapa tadi gak gue sebutin, gak masukin ke top 5, karena memang yang preferensi gue ya itu tadi. Balik lagi preferensi ya, gak objektif, sorry to say. Oke. 30 detik pertama mulai dari sekarang. Oke, gue tangkap lah maksudnya. Cuman ya sayangnya ya memang perspektifnya sangat-sangat berbeda buat gue, karena buat gue objektif itu adalah salah satu cara memberikan argumentasi dengan paling baik gitu caranya. Kenapa? Karena kalau misal kita bergantung kepada preferensi, kita bergantung kepada subjektivitas, yang terjadi adalah kita nggak bakal selesai debat-debatnya. Karena lu punya A, gue punya B, itu aja. Tapi kalau kita mau ngomongin secara narasi objektivitas, kita bisa perbandingkan. Oh, secara teknis memang secara objektif kayaknya ini lebih baik. Sebenarnya itu yang pengen gue tekankan, Bang Evan. Oke. Sip. Oke. Gue last statement atau? 30 detik terakhir. 30. Sekarang. Oke, benar. Jadi gini, akhirnya gue sampai di titik ini. Gue kasih top 5 yang bener-bener berbeda jauh, karena di luar sana banyak orang-orang awam yang punya perspektifnya masing-masing. Kalau misalkan gue tarik semua film yang objektif, mungkin bakal mirip-mirip sama si Timo ini. Timo ya? Iya. Sorry. Sama si Timo. Cuman jujur di sini gue akhirnya bisa nampilin bahwa dengan konten ini kontras yang berbeda nih. Jadi dari sisi orang yang mungkin awam dan yang Oke, nah kita langsung masuk ke mode combo maut. Ya, combo maut. Oke, jadi kalian bisa lihat kali ini perbedaan perspektifnya seperti apa. Jadi kalau misalnya gue harus beri kesimpulan dibandingkan The Bomb sebelumnya ya. Waktu itu sama sih, pas ngomongin sama Bang Pascal, gue dari segi film, Bang Pascal dari segi industri. Ketika kemarin Bang Isaac mungkin lebih sama, karena sama-sama Cinefil. Okay. Jadi memang lebih dari segi perspektif teknik, lebih teknisnya seperti apa. Nah kalau sama Bang Yovan mungkin lebih mewakili orang awam kali ya. Mungkin lebih mewakili orang awam. Oke, ya mungkin kalian juga bisa ya tangkap maksudnya. Siapa tahu memang, oh gue lebih suka nih sama pendapatnya Bang Yovan gitu ya. Siapa tahu lu juga lebih suka sama pendapatnya gue. Jadi nanti kalian tulis di kolom komentar aja, kalian lebih suka pandangan yang mana, perspektif yang mana. Tapi mungkin satu kalimat lah kesimpulan. Menurut Bang Yovan, industri perfilman superhero saat ini yang udah mulai menurun, gimana tanggapannya? Gitu ya. Ini sebagai kesimpulan aja, karena Oke. kita kan ngomongin top 5 ini lebih ke nostalgia nggak sih? Gitu ya? Iya, Karena ini udah lama-lama nih filmnya nih kayak. Iya, film-film lama yang akhirnya kayak Yang bikin kita balik lagi gitu ke nostalgia. masa itu. Iya, bikin kita
anjir pas dulu kita nonton superhero tuh se-excited ini loh. Dan kita melihat proses. Maksudnya Oh, ketika iya. lu kualitas yang kurang Iya. dan kualitas yang bagus, itu kelihatan prosesnya dari Iya, top 5 yang lu kelihatan. sampaikan. Makanya tadi kita bikin top 5 ya nggak ada sih yang berarti kita bikin kayak 5 tahun terakhir nggak ada nggak sih? Enggak. 5 tahun terakhir nggak ada superhero yang kita masukin. Blue Beetle. Blue Beetle ada. Blue Beetle. Ada Blue Beetle Nah itu ada. sampai lagi nggak setuju tuh. Cuma ya coba tanggapannya gimana superhero nih sekarang? Gua tadi udah sempat nyinggung beberapa di beberapa ini ya debat yang di poin-poin gua. Cuman memang sayang banget sih kenapa akhir-akhir ini film yang superhero nih emang tujuannya menyampaikan moral, tapi kenapa harus dipaksakan susupin agenda-agenda yang menurut gua nggak perlu. Jadi kayak memang ya di luar sana kan ya lu tahu sendiri di Amerika kan seperti apa ya. Cuman sangat disayangkan jadi kayak sense mau nonton superhero-nya tuh jadi kayak hilang. Jadi gue kadang kayak nonton nggak ya, tapi karena udah terlanjur ngikutin jadi harus mau nggak mau nonton kayak gitu. Karena gue penasaran endingnya akan seperti apa. Kalau yang franchise DC kan udah jelas akan ada yang baru. MCU ini nih, Ya. aduh mau dibawa kemana sih gitu loh. Yang sangat disayangkan seperti itu. Ya, jadi buat kalian yang belum tahu sebenarnya Bang Joven ini ya mungkin kalau yang udah tahu lah dari Zoom Avengers ya. Ya gue jarang muncul juga. Oh, jarang sekarang di muncul, udah sosmed. jarang ya? Nggak, udah jarang muncul gue di sosmed memang. Oke. Iya, emang dari Zoom Avengers jadi harusnya lebih koneksinya lebih ini nih ke YouTuber gede dia sebenarnya. Iya, makanya itu pentingnya koneksi. Jadi gak perlu nampil tapi lu punya banyak ini. Iya. Cuman ya gue udah pernah ketemu Robert Downey Jr. Gue udah pernah ketemu Zack Snyder. sering ikut ikut premier ya apa? Acara-acara itulah ya. Acara-acara yang diundang ya berarti diundang ya, lagi. diundang. Iya. Ya, Bang Joven nih. Makanya ya kan kalau mau follow silakan follow. Follow boleh, enggak juga nggak apa-apa. Karena gue nggak terlalu penting. Tapi kalau memang mau penasaran konten gue seperti apa, bisa di YouTube ada. YFD. Oh, itu ada ya? YouTube gue ada, masih ada. YFD Dimension. Terus ada juga TikTok ya Yovendrian dan IG juga Yovendrian. Oke, tuh silakan ya kalau misalnya suka dengan pandangannya Bang Joven gitu ya. Yang lebih ini kayaknya kalau di politik ini kayaknya gue lebih ke kanan nih kiri kali ya atau Nomor 3. kok jadi begitu? Enggak pakai nomor ya? Enggak pakai nomor ya? Enggak. Bukan. Kanan aja lah ya, paling aman ya. Oke. Kan kanan kiri. Lebih begitu kayaknya ya. Pakai disclaimer gue udah gak terlalu ke film, ke komedi aja biar enak. Komedi. Iya. Ya, oke, gitu aja. Untuk The Bomb kali ini semoga kalian suka. Jadi kita semoga nanti bisa undang-undang lah orang-orang lain. Kalian coba tulis di komentar siapa. Baju jangan lupa ya official merchandise dari Lantur nih ya. Nih gue yang gambar sendiri di sana. Tuh, gambarnya gue gambar tangan gue di belakang nih. Coba langsung cek tuh gambar-gambar ya. Grup WhatsApp juga ya Ngelantur Corps. Kita ada 900 orang Ngelantur Corps. Join aja ya. Kita bisa ngobrolin perfilman dan TV series dan kita baru buka membership community. Jadi kalau kalian yang pengen join aja. Mungkin nanti detail lengkapnya gue bikin di video terpisah biar jelasin nih. Ada kita bagi 2 level tuh. Critical thinking sama level 2-nya ngelantur thinking. Gila enggak? Ya, ditunggu. Iya, Oke. Oke, gitu aja. Gua Timothy Vidalo dan Gue Yoven. kita jumpa di segmen debat berikutnya. Bye bye semuanya. Spesial ya, karena kita bakal melihat dari 2 sudut pandang perspektif yang berbeda. Kita bakal debat satu sama lain di segmen ngedate lagi.